Silakan. Jawab, Bapak. Oke, silakan Audin. Audina. Jadi, administrasi publik adalah penggunaan teori dan proses manajerial, politik, dan legal untuk memenuhi mandat pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk penyediaan fungsi regulatori atau mengatur dan services atau mengurus kepentingan masyarakat. Services function. Oke. Services function. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga legislatif atau demokratis yang bertugas untuk merumuskan kebijakan berdasarkan dengan democratic value atau nilai demokratis yang berdasarkan pendekatan politikal yang memiliki nilai representatif, responsif, dan akuntability atau bertanggung jawab. Political approach juga memiliki struktur organisasi berupa political pluralism atau kemajemukan politik dan pandangan individu berupa broad social, economic, dan political group berdasarkan pendekatan kognitif. Yang kedua yaitu ada lembaga eksekutif yang bertugas mengimplementasikan atau menjalankan kebijakan pemerintahan berdasarkan nilai manajerial melalui pendekatan manajerial yang memiliki nilai 3E yaitu efektif, efisien, dan ekonomis. Dan yang terakhir adalah lembaga yudikatif yang bertugas untuk mengawasi dan memberi evaluasi terhadap jalannya pemerintahan berdasarkan nilai justice values atau nilai keadilan melalui pendekatan legal approach yang memiliki nilai equity atau ekuitas dan equality atau bersamaan. Ya. Siapa yang mau menambahkan lagi? Mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau bisa hal yang baru di samping yang sudah disampaikan oleh Elana dan Audina tadi. Baik, Pak. Saya mulai dari penjelasan public administrasi dulu. Administrasi publik adalah penggunaan pendekatan manajerial, politikal, dan legal yang dilakukan oleh dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mengatur dan juga melayani masyarakat ataupun sebagian masyarakat. Nah, legislatif, eksekutif, dan yudikatif sendiri ini ada di tingkat pusat, sedangkan untuk di daerah adalah legislatif dan eksekutif saja. Nah, untuk legislatif ini menggunakan pendekatan politik dengan nilai demokrasi, bertugas untuk merumuskan kebijakan, sedangkan untuk eksekutif menggunakan pendekatan manajerial dengan nilai-nilai manajerial untuk melaksanakan kebijakan, kemudian yudikatif menggunakan pendekatan legal dengan nilai-nilai keadilan bertugas untuk mengevaluasi kebijakan, yang kemudian ada kewenangan didesentralisasikan ke pemerintah yang ada di daerah. Untuk lembaga legislatif itu ada DPRD di tingkat daerah yang menggunakan nilai demokratis dan bertugas untuk merumuskan kebijakan. Kemudian untuk eksekutif di daerah adalah kepala daerah yang menggunakan pendekatan manajerial dan melaksanakan kebijakan. Sementara untuk di tingkat daerah tidak ada lembaga yudikatif karena merupakan kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat. Nah, kemudian berikutnya tentang konsep yang di sana menjelaskan tentang konsep manajerial, politikal, dan legal pendekatannya. Untuk nilai dari pendekatan manajerial ada 3E, yaitu efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Kemudian untuk pendekatan politikal, nilainya ada representatif, responsif, dan akuntabilitas. Kemudian untuk pendekatan legal, yaitu equity, dan juga equality. Kemudian untuk strukturnya dari pendekatan manajerial menggunakan struktur birokrasi, untuk pendekatan politik yaitu menggunakan keberagaman politik atau political pluralism. Kemudian untuk struktur dari pendekatan legal adalah adversary procedure. Kemudian cara pandang terhadap individu dalam pendekatan manajerial itu memandang individu sebagai impersonal. Kemudian dalam pendekatan politik, dalam cara memandang individu yaitu dalam
kelompok sosial, politik, ataupun ekonomi. Kemudian dalam pendekatan legal, memandang individu sebagai individu atau orang yang unik. Kemudian untuk pendekatan kognitifnya, dalam pendekatan manajerial ada scientific method, kemudian untuk pendekatan politik ada factual knowledge, dan untuk pendekatan legal menggunakan developing knowledge. Demikian, Pak. Ya, jadi tolong dipelajari anak-anakku sekalian, itu materi yang keempat. Nanti minggu depan akan UTS. Nah, akan UTS, saya ingatkan bahannya semua materi. Materi sebelumnya misalnya tentang perbedaan administration dan manajemen. Ya, masih ingat ya Rafli ya? Administration dan manajemen. Materi sebelumnya menjelaskan mengenai unsur-unsur administrasi. Nah, materi sebelumnya lagi, materi pertama mengenai administration. Berarti ada 4 materi yang sudah saya sampaikan. Pertama adalah administration, administrasi, understanding of administration. Yang kedua mengenai unsur-unsur administrasi. Yang ketiga administrasi dan manajemen, dan yang keempat public administration. Materi yang terakhir nanti akan saya sampaikan mengenai paradigm atau paradigma di dalam public administration. Nah, itu materi yang terakhir nanti sebagai bahan UTS juga. Jadi ada 5 materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang terakhir ini nanti mengenai paradigm in public administration atau paradigma di dalam administrasi publik. Nah, anak-anakku sekalian, minggu depan UTS. Berarti kalau jadwalnya sesuai dengan perkuliahan, yaitu Senin, Selasa ya, Selasa sore, tapi materinya nanti bisa dikerjakan mungkin bisa semalam ya, jadi Rebu pagi diserahkan. Nah, saya akan share materi itu soalnya untuk UTS, dan minggu depan dikerjakan kurang lebih semalam ya, semalam mengenai take home exam, kemudian hari Rabu pagi diserahkan. Setelah itu minggu ke-9 adalah diskus. Nah, diskusi nanti tolong Arista dibantu untuk ya yang biasanya ini Arista ya. Mana Arista? Baik, Pak. Ya. Arista mana? Saya, Pak. Oke. Arista nanti dibantu, kita akan diskusi kelompok. Ini sekelas berapa orang, Arista? 31, Pak. 31, silakan dibagi menjadi 6 kelompok, berarti masing-masing kelompok 5 orang. Kita akan mendalami mengenai public administration supaya kita bisa tidak hanya dari saya, tapi melalui materi diskusi, saya akan berikan share electronic book Public Administration Balancing Power and Accountability, Public Administration Balancing Power and Accountability dari McKinney dan Lauren Howard. Nah, buku ini akan bisa saya share untuk tugas setelah UTS. Sudah bisa dilihat di layar? Sudah, Pak. Judul buku ini, Public Administration Balancing
power, and accountability. Buku ini bagus, anak-anakku sekalian. Nah, terbaca tulisan ini? Belum, Bapak. Gimana ya memperbesarnya? Ini terlihat? Ini terlihat? Kurang jelas, Bapak. Kurang jelas. Kurang jelas. Kurang jelas? Ini di saya jelas kok, Pak. Besar? Besar ya? Ya, udah. Udah? Kelas ini membahas mengenai bagian satu saja. Sebetulnya ada part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Nah, kita membahas di part 1 saja. Nanti tolong Arista di kelompok 1 membahas mengenai, sudah terbaca di layar? Terbaca di layar? Belum sih, Pak, kayak Belum, masih Pak. di web filenya gitu, Pak. Ya, oke. Saya bacakan saja, silakan ditulis. Part 1 adalah context of administrations. Part 1 adalah context of administration. Kelompok 1 membahas mengenai butir 1 atau bab 1 adalah ethical foundations and imperative of public management. Ethical foundation and imperative of public management. Kemudian kelompok 2 membahas mengenai the environment and setting for public administrations. Saya ulangi, the environment and setting for public administrations. Kemudian kelompok ketiga membahas mengenai reinventing government. Titik 2, transforming public administrations.
Kemudian kelompok 4 membahas mengenai administration in the context of its practice. Saya ulangi, kelompok 4 membahas mengenai administration in the context of its practice. Kelompok 5 membahas mengenai public administration and public policy. Lalu kelompok 6 membahas mengenai the external environment of public administration. Saya ulangi, kelompok 6 membahas mengenai the external environment of public administration. Secara umum saya beri gambaran bahwa dalam public administration, sebagaimana definisi administration yang pernah saya sampaikan, ethical merupakan aspek penting. Etik merupakan aspek penting. Karena itu akan dibahas oleh kelompok 1, ethical foundation. Jadi fondasi etik itu penting. Nah, kemudian yang kelompok 2 membahas bahwa lingkungan dan setting for public administration itu penting. Misalnya bagaimana public administration yang berkembang di Indonesia, praktisnya adalah mengikuti unitary state misalnya. Nah, itu akan dibahas oleh kelompok 2 mengenai the environment and setting for public administration. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kelompok 3. Tadi definisi yang disampaikan teman-teman adalah the function of public administration adalah regulatory and services function. Mengatur dan mengurus. Nah, mengatur mengurus sekarang yang terbaru adalah nilai-nilai reinventing government. Transforming public administration yang semula regulatory and services function by government, sekarang ada paradigm baru yaitu reinventing government. Ada istilah governance. Nah, yang dibahas di dalam oleh kelompok 3 nanti adalah reinventing government, transforming public administration. Nah, kemudian dari itu akan dibahas juga oleh kelompok 4 adalah administration, tetapi di dalam konteks practice. Jadi administration in the context of its practice. Kemudian kelompok 5 bahwa tadi sebagaimana yang dijelaskan dalam pemahaman tadi, juga public administration dekat dengan public policy. Misalnya political approach dekat dengan policy formulation, kemudian managerial approach dekat dengan policy implementation, kemudian legal approach dengan policy evaluation. Kelompok 5 akan membahas public administration and public policy. Yang terakhir, nanti kelompok 6 membahas the external environment of public administration. Sebagaimana dulu pemahaman administrasi yang saya sampaikan tidak terlepas dari lingkungannya. Karena itu lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan ekonomi, ini akan dibahas oleh kelompok 6. Anak-anakku sekalian,
nanti tolong Arista membagi menjadi 6 kelompok. Nah, tugas ini ya sudah saya lihat, setiap chapter itu kurang lebih terdapat 15 halaman. 15 sampai 20 halaman. Silakan nanti masing-masing anggota bisa translate dari itu. Kalau katakanlah 15 halaman, berarti masing-masing anggota 3 halaman. Kalau katakanlah 20 halaman, masing-masing anggota 4 halaman. Nah, lalu tapi yang saya minta tidak dipresentasikan dalam bentuk power text. Tapi yang saya minta adalah presentation dalam bentuk PowerPoint. PowerPoint. Jadi more than 20 transparan. Jadi kira-kira ada 20 transparan lah, gitu ya. 15 sampai 20 transparan. Katakanlah 20 transparan, misalnya slide pertama judul, slide terakhir terima kasih, berarti kan isinya hanya 18. Nah, katakanlah 15 transparan, slide pertama judul, slide kedua konten, ya, slide terakhir terima kasih, berarti kan, tapi buatlah more than 15 until 20 transparan. Jadi setiap transparan maksimal terdiri dari 5 kalimat. 5 kalimat. Nah, setiap kalimat maksimal 10 sampai 12 kata. Exception definition. Kalau definisi boleh semuanya. Tapi selain definisi, setiap transparan just 5 sentence, every sentence, setiap kalimat more than 10 until 12 word, 10 sampai 12 kata. Sekaligus anak-anakku sekalian berlatih untuk presentasi, karena salah satu ciri-ciri alumni VIA itu adalah hebat presentasinya. Jadi silakan dibuat animasi yang bagus, tidak apa-apa. Kira-kira ya dalam setiap slide ya substansi saja kalimat-kalimatnya. Kurang lebih 5 baris dan setiap baris kurang lebih terdiri dari 10 sampai 12 kata. Nah, jadi Anda dituntut untuk tidak menghilangkan kata-kata yang krusial, misalnya ethical foundation, misalnya tetap ditampilkan dengan bahasa aslinya ethical foundation, tidak apa-apa. Tidak harus diterjemahkan menjadi fondasi etik, tapi ethical foundation consists of apa saja. Nah, itu jadi nanti berarti misalnya setiap anggota kelompok translate 3-4 lembar, kemudian dibuat PowerPoint kurang lebih menjadi 4 slide. Ya, setelah itu tugas ketua kelompok menggabungkan menjadi rangkaian PowerPoint untuk dipresentasikan. Berarti nanti kelompok 1 sudah tampil di minggu depannya lagi, di minggu ke-9. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas ini? Untuk setiap minggu berarti yang presentasi satu kelompok ya Pak? Satu kelompok kurang lebih 45 menit. Nanti setelah 45 menit
akan ada tanggapan 5 pertanyaan. Baik, Bapak. Jadi misalnya minggu ke-9 yang maju kelompok 1 ya Arista ya, itu moderatornya ke kelompok 2. Moderatornya kelompok 2, presentasi kelompok 1 kira-kira 45 menit, lalu ada 5 pertanyaan Arista. 5 pertanyaan bisa melalui kolom chat. Jadi supaya nanti lebih memudah, jadi kelompok katakanlah kelompok 1, kelompoknya Arista, lalu moderatornya kelompok 2, katakanlah Refli. Mulai memimpin diskusi, Refli sudah bisa menghimpun 5 pertanyaan dari chat. Itu mekanismenya. Nah, nanti juga dalam berarti begitu seterusnya. Ketika yang maju kelompoknya Refli, kelompok 2, katakanlah begitu, kemudian katakanlah kelompok 3, katakanlah Cikal misalnya, Cikal sebagai pemimpin memandu diskusinya. Nah, nanti setiap akhir diskusi saya akan beri wawasan teori yang lebih luas. Nah, sebetulnya saya mempertimbangkan masing-masing kelompok satu bagian, satu part. Jadi 6 tadi untuk satu kelompok, tapi saya lihat kok ini S1 terlalu berat, ya saya berikan subchapter sajalah supaya tidak terlalu berat. Jadi hidup ini sudah susah, santai, sehat, PPKM sudah berakhir, nah tapi tugas tetap berlangsung. Oke, jadi saya tidak minta thick description, saya tidak minta deskripsi tebal, tetapi saya hanya minta handout. Berarti minggu ke-9 kan tampilnya sore hari ya, sesuai jam kita 15. Nah, saya minta hari Senin materinya sudah sampai ke semua anggota, semua kelas, semua kelompok. Berarti di hari Senin sudah share semua materi dari kelompok 1 untuk dipahami oleh ber-31, ber-32 termasuk saya. Kemudian nanti Selasanya itu tinggal presentasi. Ini kan masih ada waktu 2 minggu untuk mempersiapkan, ya karena setelah ini bukunya dari McKinney dan Lawrence Hort ini akan saya share. Nah, ini buku baru. Jadi kalau Anda ingin paham public administration, setidak-tidaknya kelompok 1 sampai 6 tadi. Tetapi kalau mau paham semua, lebih bagus. Nah, kalau materi-materi yang dari saya itu saya share saya resume dari beberapa buku. Misalnya pemahaman administrasi, saya ambilkan dari Hodgkinson. Kemudian unsur-unsur administrasi, saya ambilkan pakar Indonesia, Deliangki. Kemudian pengertian public administration, yang kemarin saya ambil dari David Rosenblum. Jadi merupakan kumpulan dari beberapa buku. Tetapi saya tidak menganjurkan memang untuk buku-buku yang in Indonesia, karena itu kompilasi dari buku-buku teori yang mutakhir. Nah, termasuk bukunya McKinney dan Lawrence Hort ini buku baru, ya terbitan di atas tahun 2010, jadi masih sangat relevan dengan kondisi terkini. Saya kira itu, Arista, ada pertanyaan lain? Tidak ada, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Yang lain. Anissa, paham? Tugas kelompoknya? Paham. Silakan
Biasanya bagaimana membentuk kelompoknya? Berdasarkan presensi apa sesukanya memilih? Biasanya diacak, Bapak. Ya silahkan. Silahkan. Bagaimana saya kira teman-teman biar praktis, menurut Arista saja, saya percayakan ke Arista bagaimana pembagian kelompoknya. Ya. Kalau bisa tidak gender bias, misalnya Refli katakanlah kelompoknya laki semua, Arista perempuan semua, Anissa perempuan semua, tidak harus begitu. Jadi enak saja kita bisa berteman dengan siapa saja, itu jauh lebih bagus. Karena seperti yang saya sampaikan, the administration, poin yang ketiga administration adalah implement in the social system. Jadi kita harus banyak teman, ya, sehingga kita benar-benar bisa mengimplementasikan ilmu ini dalam konteks networking. Anggota kelompoknya silakan bisa diajak, tetapi nyaman saja, ya. Kalau memang ternyata dari 5 anggota kelompok itu semua malang, ya silahkan kumpul, nggak apa-apa, suasananya sudah memungkinkan, tapi hati-hati. Ya. Kalau misalnya kelompoknya kok seputar Surabaya, ya Surabaya ngumpul, nggak apa-apa. Untuk tugas, bisa dipahami? Oke, nanti akan saya share bersama dengan materi. Oke, sekarang materi terakhir anak-anakku sekalian, kita akan membahas mengenai paradigma. Sudah bisa dibaca? Raffi, sudah ya? Kita membahas mengenai perkembangan paradigma administrasi publik. Nah, tolong dipahami anak-anakku sekalian, paradigm atau paradigma adalah kelompok pengetahuan yang diyakini kebenarannya untuk kurun waktu tertentu. Sekali lagi, paradigma adalah kelompok pengetahuan yang diyakini kebenarannya untuk kurun waktu tertentu. Berarti berbicara paradigm adalah scientific in the specific time and specific cultural. Berarti kelompok pengetahuan berlakunya untuk kurun waktu tertentu. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah public administration. Bagaimana perkembangannya di dalam public administration? Ini anak-anakku sekalian, pemahaman utuh tentang paradigm. Saya ambilkan definisi ini dari Josh Ritzer. Paradigma adalah pemahaman ilmu pengetahuan yang diyakini kebenarannya pada kondisi dan kurun waktu tertentu. Perhatikan saya, berarti setiap ilmu itu terdapat berbagai paradigma atau called by multi-paradigm, multi-paradigmatik. Demikian juga administrasi publik, ada paradigma 1, paradigma 2, paradigma 3, dan seterusnya. Sosiologi, ada paradigma 1, paradigma 2, paradigma 3, dan seterusnya. Ekonomi, ada paradigma 1, paradigma 3, dan seterusnya. Misalnya paradigma ekonomi, pertama pertumbuhan, kedua pemerataan, ketiga sumber daya manusia, dan seterusnya. Nah, bagaimana perkembangan paradigma itu anak-anakku sekalian? Misalnya public administration. Paradigma pertama adalah katakanlah political approach misalnya.
Paradigma ini berlangsung untuk kurun waktu tertentu yang disebut normal science. Ini ilmu saat normal, normal conditions. Tetapi kebenaran paradigma, katakanlah public administration dalam dimensi politik misalnya, kurun waktu berikutnya bisa diragukan. Yang saya tadi sebut misalnya mengatur dan mengurus regulatory and services function by government, semula normal science. Tapi mulai diragukan. Ternyata dalam public administration, private sector bisa berperan. Itu yang disebut dengan kondisi anomalis. Keberadaan ilmu paradigma itu diragukan. Ketika itu terus berlangsung, banyak pakar, banyak praktisi yang meragukan, akhirnya terjadi kondisi yang disebut krisis. Nah, ketika krisis, katakanlah government, regulatory and services function by government, lama-lama terjadi krisis karena ada private sector yang terlibat, ada community yang terlibat, muncullah scientific revolution. Terjadi revolusi keilmuan dan muncul paradigm berikutnya. Ini perjalanan paradigm seterusnya seperti ini. Ya, ini pemahaman paradigma anak-anakku sekalian. Nah, untuk konteks inilah paling tidak di dalam public administration dikenal adanya 5 paradigm. Mari kita lihat satu persatu paradigm itu. Perkembangan administrasi publik terdapat 5 paradigma yang tumpang tindih. Maksudnya tumpang tindih itu, misalnya antara paradigma 1 dan 2, kurun waktunya bisa berselisih. Artinya tetap saling bisa digunakan, tetapi mulai bergeser ke paradigma berikutnya. Besarnya pengaruh ilmu politik pada awal perkembangan ilmu administrasi publik. Seperti yang pernah saya jelaskan di dalam historinya, bahwa pengaruh political science sangat kuat. Dicirikan pada lokus dan fokusnya. Lokus administrasi publik biasanya adalah birokrasi pemerintah. Fokus administrasi publik adalah prinsip-prinsip administrasi tertentu. Maksudnya prinsip-prinsip itu misalnya political, prinsipnya adalah demokrasi. Managerial, prinsipnya adalah efektivitas, efisiensi. Legal approach, prinsipnya adalah pada justice misalnya. Ini perkembangan paradigma ilmu administrasi publik yang menyangkut fokus dan lokus. Lokusnya pada birokrasi pemerintah, fokusnya pada prinsip-prinsip administrasi tertentu. Nah, ada 5 tadi anak-anakku sekalian. Ilmu ini eksis sejak 1800-an. Ketika saya pernah sampaikan, Woodrow Wilson melalui artikelnya Administration sebagai presiden pengganti Andrew Jackson. Karena itu, paradigma pertama anak-anakku sekalian adalah mendikotomikan antara politik and administration. Yang saya jelaskan definisi awal anak-anakku sekalian, political approach, managerial approach, legal approach, itu didikotomikan, dibedakan. Itu diyakini paradigma itu sekitar 1900 sampai 1926.
dengan tokoh-tokoh sebagaimana yang saya sebutkan, di antaranya adalah Woodrow Wilson, kemudian David Rosenblum, dan seterusnya. Nah, kemudian dari dikotomi itu, paradigma kedua adalah paradigma principle of public administration. Prinsip administrasi publik. Jadi tidak lagi mendikotomikan politik dan administrasi, tapi yang penting prinsip-prinsip administrasi publik itu berlangsung mulai tahun 1927, tetapi overlap, tumpang tindih sampai kurang lebih 1950-an. Nah, muncul paradigma ketiga adalah public administration as political science. Justru kembali ke pemahaman awal bahwa public administration not separate dengan political sciences. Itu berkembang di paradigma ketiga. Nah, sampai tahun 70-an, anak-anakku sekalian, mulai 1960, public administration as administrative science. Pemahaman yang pernah saya sampaikan bahwa dalam administration ada manajemen, substance of management adalah leadership, substance of leadership adalah decision making. Itu di administrasi publik juga berkembang di tahun 60 sampai 70. Nah, tahun 70 sampai sekarang eksistensi public administration semakin kuat. Public administration as public administration bahkan sudah berkembang yang nanti akan didiskusikan oleh kelompok 3 kalau nggak salah, sampai berkembang ke reinventing government. Sampai berkembang ke governance. Sampai governance berkembang ke triple helix, ke pentahelix, ke good governance. Itu adalah paradigma terakhir yang berkembang sampai sekarang. Tapi pertanyaannya, anakku sekalian, kalau misalnya sekarang sudah paradigma kelima, apa berarti paradigma ke-1 tidak digunakan? Tidak. Jadi paradigma 1, paradigma 2, paradigma ketiga tetap bisa digunakan, tetapi sesuai dengan konteks dan kontennya. Misalnya, katakanlah konteks di negara yang underdeveloped, konteks negara yang masih terbelakang, ya. Katakanlah negara-negara di Afrika yang masih terbelakang, mungkin paradigma 1 masih digunakan. Konteks developing countries, negara berkembang, Indonesia, mungkin paradigma ke-4 masih digunakan. Konteks negara maju, developed countries, mungkin pure paradigma 5 digunakan. Jadi berlakunya antar paradigma itu bersifat interchange, saling berhimpit, dan sangat mungkin untuk case tertentu paradigma 2, case yang lain paradigma 3, case yang lain lagi paradigma 5, dan seterusnya. Misalnya kita berbicara tentang public services, maka ada di paradigma 5. Tetapi berbicara mengenai pembangunan pedesaan, mungkin di paradigma ke-4, demikian seterusnya. Jadi berlakunya antar paradigma itu bisa saling mengisi sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Ini yang akan dibahas oleh kelompok 6 bahwa public administration not separate dengan environmental, tidak terpisah dengan lingkungan. Baik, kita lihat masing-masing paradigma.
Berarti ketika bicara paradigma ini, pengaruh Woodrow Wilson mengenai tulisannya Study of Administration pernah saya sampaikan. Apa statementnya Wilson? It is more difficult to implement constitution than to formulate it. Nah, dalam makna ini, mengapa paradigma itu selalu berkembang? Lebih sulit mengimplementasikan konstitusi daripada merumuskannya. Merumuskannya Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diyakini, tetapi mengimplementasikannya sampai sekarang pasal 33 saja itu sulit, ya, bahwa semua kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Formulitnya gampang, tetapi implement a constitution itu yang di mata Woodrow Wilson jauh lebih sulit, dan kenyataannya demikian juga di Indonesia. Karena itu paradigm itu selalu muncul dari waktu ke waktu. Perlu pengembangan kajian public management. Public management perlu dikembangkan, dan karena itu di kelompok 1 nanti akan dibahas the ethical dimension in public management. Nah, kita masuk anak-anakku sekalian, dari fondasi Woodrow Wilson tadi, maka ada paradigma 1. Paradigma 1 ini memisahkan, mendikotomikan antara politik dan administrasi. Tokoh-tokoh seperti Frank Goodnow, Leonardo White, fungsi pokok dari pemerintah yang berbeda. Fungsi politik melahirkan policy formulation, dan fungsi administrasi berhubungan dengan policy implementation. Tadi yang Rafli menjelaskan tadi adalah dalam pemahaman dasar sebagai paradigma 1. Nah, penekan pada paradigma ini terletak pada lokusnya, yaitu government bureaucracy, pada birokrasi pemerintahan. Pada birokrasi pemerintahan harus diseparate antara formulation di legislatif dan implementation di eksekutif. Itu paradigma 1. Fokusnya metode atau kajian yang dibahas dalam administrasi publik. Sampai tadi view of the individual, organization structure, kemudian knowledge-nya, dan seterusnya. Ini paradigma 1. Administrasi publik atau administrasi negara memperoleh legitimasi akademiknya lewat lahirnya Introduction to the Study of Public Administration, Leonardo White tadi. Politik seharusnya tidak ikut mencampuri administrasi, dikotomi. Dan administrasi publik harus bersifat studi ilmiah yang bebas nilai. Periode di mana metode administrasi adalah efektivitas, efisiensi, dan ekonomi yang kita sudah pahami bersama. Paradigma 1 memperkuat pemikiran dikotomi antara politik dengan administrasi, baik menyangkut nilai maupun faktanya. Kajian secara cermat dalam lembaga eksekutif akan memberi warna dan legitimasi keilmiahan dan faktual administrasi publik tentang effectivity, efficiency, and economics. Ini persis dengan materi minggu lalu yang saya jelaskan sampai pada bagaimana peta antara political approach, managerial approach, dan legal approach. This is a first paradigma yang pertama. Nah, gambaran
wilayah kajian ilmu administrasi publik dan ilmu politik, public administration bisa organization theory, organization behavior, organization development, financial management, personal management, government management, leadership. Ini kelihatan sekali public administration lebih ke manajerial. Sementara political science, government system, behavioral and judicative institution, presidential institution, state and politik, local politik, legislative proses, demokrasi. Ini wilayah-wilayah kajian politik. Tidak terpisah dari public administration, tapi dalam paradigma satu ini, public administration lebih fokus kepada manajerial. Ini separate, dikotomi. Kemudian berkembang anak-anakku sekalian di paradigma kedua. Public administration principles. Prinsip-prinsip administrasi publik. Nah, nanti kalau Anda searching ketemu nama Willoughby misalnya, Principles of Public Administration. Ini adalah tokohnya. Terdapat prinsip-prinsip administrasi. Administrator akan menjadi ahli dalam tugasnya jika mereka belajar menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Sifat prinsip-prinsip administrasi publik adalah universal. General, artinya dapat diterapkan di mana saja pada kondisi apapun. Lokus administrasi publik tidak lagi terbatas pada organisasi pemerintah, melainkan lebih terbuka pada organisasi dimanapun. Nah, ketika public administration principles ini tidak lagi terpaku pada government organization, pada organisasi pemerintah, tetapi masuk pemahaman administrasi private administration, berkembangnya private sector. Karena itulah anak-anakku sekalian, fakultas kita tidak lagi menerjemahkan public administration dengan administrasi negara, tetapi fakultas kita menerjemahkan public administration dengan administrasi publik. Pengaruh paradigma kedua ini sangat kuat. Mengapa diterjemahkan public administration dengan administrasi publik? Karena makna publik tidak hanya negara. Makna publik bisa melibatkan masyarakat, bisa melibatkan sektor swasta. Karena itu kalau di universitas lain masih menerjemahkan public administration dengan administrasi negara, kita sudah menerjemahkan public administration dengan administrasi publik. Regulatory by government oleh negara, tetapi services function, urusan melayani, bisa melibatkan swasta, bisa melibatkan masyarakat, bisa melibatkan media, bisa melibatkan perguruan tinggi, dengan pentahelix, triple helix. Kalau triple helix berarti pemerintah, swasta, masyarakat. Pentahelix berarti swasta, masyarakat, perguruan tinggi. Quadruple helix berarti pemerintah, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, media. Demikian seterusnya. Ini adalah mengenai public administration principles. Sekarang apa prinsip-prinsip itu? Beberapa ilmuwan paradigma kedua, ya diantaranya adalah Mary Becker, Creative Experience, Henry Fayol, Industrial and General Management, James Dimoni, Principle of Organization, aliran Josh Terry, Principal Management,
planning, organizing, executing, controlling, post-decor, itu adalah prinsip-prinsip administrasi yang berlaku di kalangan para pakar ini. Nah, kita mengikuti salah satu prinsip administrasi publik dari Henry Fayol. Nah, misalnya, tadi saya katakan, paradigma mengenai public administration principles itu bisa general, bisa berlaku umum. Akan profesional public administration, pertama, terjadi divisions of labor. Harus ada dalam public administration ini pembagian kerja. Apakah politik, apakah manajerial, apakah legal, harus diberi kewenangan atau authority. Harus disiplin. Maka dari itu di Indonesia sekarang mengukur selalu berbasis kinerja, disiplin. Unity of command, harus ada kesatuan komando. Tidak mungkin kalau tidak ada kesatuan komando. Menghindari negara yang bercerai-berai itu adalah unity of command. Kemudian unity of direction, kesatuan dalam pengarahan. Kemudian subordinasi of individual interest, harus ada subordinasi terhadap kepentingan-kepentingan individu to the common goods, untuk kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini adalah prinsip-prinsip administrasi yang diterjemahkan diantaranya di Indonesia. Nanti kalau Anda diterima menjadi ASN, diterima menjadi pegawai negeri, akan ada salah satu sumpahnya adalah mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Ini dari the principle of administration yang disebut subordination of individual interest to the common goods, untuk kepentingan bersama yang lebih baik. Nah, ini anak-anakku sekalian, paradigma kedua. Juga ada prinsip-prinsip dari Luther Gulick dan Orwell. Beberapa prinsipnya, misalnya hierarki unitary, span of control, satu kesatuan komando, spesialisasi, specialization of function, rasional, organizational design. Prinsip-prinsip ini terlaksana dalam manajemen yang disebut dengan post-decor, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, supporting, reporting, budgeting. Jadi prinsip-prinsip administrasi, prinsip-prinsip manajemen digambarkan oleh Henry Fayol, digambarkan oleh Luther Gulick ini adalah semua terakomodasi dalam the principle of administration. Kalau Jos Terry menyebut planning, organizing, executing, controlling, POAC. Kalau Luther Gulick menyebut post-decor, planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Ini anak-anakku sekalian, tidak sekedar membedakan antara politik dan administrasi seperti di paradigma 1, tapi paradigma 2 ini sudah masuk ke dalam prinsip-prinsip yang lebih detail. Ini inti dari paradigma 2. Ini yang kita kenal, POAC, Jos Terry, 1958. Nah, tadi dalam siklus paradigma, saya katakan ada krisis. Apa kritiknya terhadap paradigma? Mempersoalkan administrasi publik dan politik sebenarnya tidak dapat dipisahkan
dan prinsip-prinsip administrasi publik secara logis tidak konsisten. Kadang-kadang kita administrasi publik mengikuti POAK, kadang-kadang mengikuti Posdekor, kadang-kadang mengikuti prinsip dari Henry Fayol. Ini yang dikritik tidak konsisten. Beberapa karya terkait dengan kritik ini, di antaranya adalah Chester Bernard, Paris Borstein, John Gauss, kemudian Herbert Simon. Ini yang tadi dalam siklus paradigma disebut anomalis tadi. Selalu ada kritik terhadap paradigma. Nah, karena anomalis terjadi krisis. Maka dari pandangan-pandangan ini muncullah anak-anakku sekalian yang disebut paradigma ketiga. Paradigma ketiga ini mengembalikan lagi eksistensi ilmu politik ke dalam public administration. Akibat kritik konseptual yang disampaikan terhadap paradigma sebelumnya, paradigma 2 maksudnya, maka terjadilah perubahan orientasi administrasi publik dengan mengendalikan induknya dari mengembalikan diri pada induk ilmu politik. Terjadi perubahan penentuan fokus pada birokrasi pemerintah. Namun fokus administrasi publik justru dalam paradigma 3 ini menjadi kabur. Terjadi perkembangan dalam epistemologi atau metode dengan menerapkan studi kasus dan perbandingan dalam administrasi publik. Jadi munculnya studi komparatif public administration itu di paradigma ketiga. Misalnya membandingkan public administration yang berlaku di developing countries, negara berkembang, di negara maju, developed countries, di underdeveloped countries, itu selalu dilihat bagaimana pengaruh politik tetap mewarnai perjalanan public administration. Tapi sekali lagi anak-anakku sekalian, dengan paradigma ketiga yang menekankan pengaruh besar ilmu politik ini bukan berarti menggugurkan paradigma kedua. Paradigma kedua tetap bisa berlaku untuk konteks tertentu. Misalnya untuk konteks manajemen pembangunan, untuk konteks manajemen pelayanan publik, tetap berlaku. Tetapi dikritik oleh beberapa pakar tadi, krisis bahwa ilmu politik tetap mengambil peran lebih dominan. Nah, ini paradigma ketiga. Perkembangan paradigma ketiga pada fase ini juga muncul administrasi publik lintas budaya, cross cultural public administration, sebagai sebuah pendekatan komparatif tadi dalam public administration. Berarti munculnya kajian budaya dalam public administration itu di paradigma ketiga. Dengan perbedaan budaya yang dianut oleh suatu negara akan dapat menyebabkan praktek administrasi publik dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini berkembang juga paradigma ini di awal kemerdekaan di Indonesia, bahwa Presiden Soekarno berusaha menyatukan bagaimana perbedaan pandangan itu disatukan dalam bentuk nasional, agama, komunis, dijadikan satu cross-cultural public administration. Pernah diikuti juga ini paradigma di Indonesia, paradigma ketiga. Tidak separate antara public administration dengan politics. Tetapi yang terjadi pada waktu itu, Orde Lama berganti dengan Orde Baru. Ketika Orde Baru lebih fokus ke prinsip-prinsip administrasi lagi. Karena pada saat itu dikembalikan administrative principles, Posdekor, POAK, kemudian division of labor ala Henry Fayol. Jadi memang bisa interchange antar paradigma di dalam public administration. Ini konseptual, tapi praktisnya bisa simultan. Nah,
masih saya lanjutkan kira-kira 5 menit lagi. Paradigma keempat sekarang. Paradigma keempat adalah paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Nah, di perkuliahan pertama anak-anakku sekalian, saya sudah memberikan ke kalian mengenai pemahaman mendalam ilmu administrasi. Bagaimana membedakan dengan manajemen. Bagaimana substansi manajemen adalah leadership dan decision making. Ini adalah paradigma keempat menekankan pada hal ini. Periode paradigma 4 bersamaan dengan paradigma 3. Akan tetapi paradigma 4 ini tidak mendapat dukungan luas dari para ahli. Dianggap lebih dekat dengan prinsip-prinsip administrasi tadi. Intervensi ilmu manajemen dalam paradigma ini cukup besar. Jadi managerial approach cenderung dominan, dibuktikan dengan perkembangan prinsip-prinsip manajemen yang populer pada paradigma kedua, dikembangkan secara ilmiah. Istilah administrasi publik dipergunakan dalam kajian teori organisasi dan manajemen. Nah, ini yang dianggap tidak terlalu populer karena dianggap tidak beda jauh dengan paradigma kedua. Nah, perkembangan paradigma keempat, administrasi publik paradigma ini terjadi dua arah. Perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh psikologi serta perkembangan kebijakan publik. Jadi anak-anakku sekalian, kalau Anda kenal public administration yang dekat dengan public policy itu, pada dasarnya terjadi di paradigma keempat ini. Nah, terjadi perdebatan konseptual yang cukup berarti, keterlibatan administrasi bisnis memberikan warna. Sehingga mengapa di fakultas kita not only public administration, tapi juga business administration, pengaruh paradigma keempat ini yang kuat. Nah, jurnal-jurnal yang sampai sekarang eksis, seperti Administration Science Quarterly, menyampaikan kritik terhadap pemisahan administrasi publik, administrasi bisnis, dan kelembagaan. Sehingga kajian ini menjadi saling mengisi, sebagaimana di fakultas kita. Nah, beberapa kajian mengenai Herbert Simon tentang organization, kemudian Richard Marsh mengenai behavioral theory, Handbook on Organization, James Thompson mengenai organization in action, ini juga memperkaya paradigma administrasi publik sebagai paradigma yang keempat, yang tidak hanya menyangkut pemisahan dengan ilmu politik, tetapi administrasi publik eksis sebagai ilmu administrasi. Nah, terdapat telaah yang tentang perubahan makna dari kata publik. Nah, ini anak-anakku sekalian. Jadi, kata publik, publik yang diterjemahkan negara, karena organisasi dan manajerial terkait dengan masalah-masalah negara. Karena itu terminologi negara mempunyai arti normatif, etik, dan filosofis. Kata negara diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi kepentingan umum. Oleh karena itu, lahirlah studi baru, public affair, urusan umum, seperti yang ditulis oleh Nicholas Henry dari buku ini, Public Affair. Makna administrasi negara menjadi administrasi publik, public administration. Pengaruh sektor swasta, pengaruh masyarakat, tidak terpisah dari ilmu administrasi bisnis. Public administration shifting to public affair. Bergeser dari peran hanya negara menjadi urusan-urusan publik. Menjadi public administration yang juga dipengaruhi oleh business administration. Yang terakhir, anak-anakku sekalian, paradigma kelima, administrasi publik sebagai administrasi publik. Meskipun terjadi perdebatan di
seputar bidang studi yang ditekuni dalam lingkup administrasi publik, akan tetapi paradigma 5 ini mulai ada kejelasan, baik fokus maupun lupusnya. Fokus administrasi publik pada teori organisasi. Karena itu anak-anakku sekalian, kalau di UGM itu tidak lagi program studi administrasi publik, tapi manajemen dan kebijakan publik. Karena mereka lebih melihat administrasi publik sebagai administrasi publik. Tetapi kalau di kita, di samping memperhatikan paradigma ini, juga tidak terpisah bahwa administrasi publik adalah juga ilmu administrasi. Karena itu, fokus administrasi publik tetap kita kembangkan, teori organisasi, manajemen, kebijakan publik, tetapi kita juga memperhatikan aspek governance misalnya. Aspek good corporate governance, yang itu ada di paradigma keempat. Jadi paradigma keempat dan paradigma kelima menyatu di fakultas kita. Lokus administrasi publik adalah meliputi masalah-masalah kepentingan publik adalah public affair. Bisa masuk dalam konteks public affair ini, urusan-urusan publik ini melibatkan private sector, melibatkan community, dan lain-lain. Perkembangan paradigma kelima, berkembangnya minat multidisipliner seperti hubungan antar organisasi swasta dan negara, intergovernmental relation, teknologi dan persoalan masyarakat atau governance. Batasan tradisional dan kaku mengenai negara dan swasta semakin longgar. Nah, sekarang kita kenal nilai-nilai publik masuk di sektor bisnis, nilai-nilai bisnis masuk di sektor publik. Ini adalah paradigma kelima. Lenturnya lokus administrasi publik. Disiplin ilmu lain yang mempunyai keterkaitan dengan administrasi publik juga mendapat porsi perhatian yang baik, seperti politik, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Saya kira ini anak-anakku sekalian, principles we have 5 paradigm. Paradigma 1, paradigma 2, paradigma 3, 4, 5 sebagai penjelasan tadi yang saya sampaikan. Saya kira itu kuliah pada sore hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan. Shifting from dichotomy, politik and administration. So after that, the principles of administration. After that, in third paradigm adalah back to administrative and political science. And paradigma fourth adalah the principle public administration as administrative science, and the last paradigm adalah public administration as public administration. Itu kira-kira anak-anakku sekalian, perkembangan paradigma di dalam public administration, supaya kalian memahami administrasi publik ini secara utuh, berkembang dari waktu ke waktu, sampai munculnya istilah governance, good governance di paradigma yang kelima. Silakan barangkali ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan. Bisa dipahami? Bisa ya? Mau izin bertanya, Bapak? Silakan, Din. Jadi kan seperti yang kita tahu, kalau misalnya birokrasi di Indonesia itu masih belum berjalan optimal, walaupun sudah ada yang namanya reformasi birokrasi. Hal ini kan bisa dilihat dengan masih adanya KKN ataupun korupsi di birokrasi yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana cara meminimalisir ataupun mengatasi masalah reformasi birokrasi yang belum optimal tersebut dari sudut pandang ilmu administrasi publik, seperti itu, Bapak? Ya. Terima kasih.
Audina, bahasan sore hari ini adalah menyangkut paradigm. Karena itu, kalau mengikuti paradigm tadi, yang paling pas untuk mengembalikan ke bureaucratic reform adalah di paradigm ketiga. Paradigm ketiga menyebut mengenai principles of administration. Prinsip-prinsip administrasi menjadi kuat. Mestinya ya planning, organizing, actuating, controlling, division of labor, pembagian kerja, termasuk tadi Din saya sampaikan perlunya span of control. Kontrol yang kuat itu ada di paradigma ketiga. Nah, di kita mengapa terjadi collusion, corruption, nepotism, unitary of command, satu kesatuan komandonya lemah. Span of control, kontrol terhadap birokrasi lemah. Kalau dikembalikan pada paradigma ketiga mengenai principles of administration, saya kira sangat baik. Dalam konteks reformasi birokrasi, tidak harus dipisahkan. Oke, saya lanjutkan ya, Din. Saya lanjutkan. Dalam konteks reformasi birokrasi, harus separate dengan political aspect. Nah, yang sekarang terjadi di Indonesia, justru paradigma kedua yang masih kuat. Artinya, antara administrasi publik dengan ilmu politik seolah-olah tidak terpisah. Sehingga proses politik yang sangat mempengaruhi birokrasi, mestinya paradigma kedua ditinggalkan dan kembali ke administrative principles sebagaimana diungkap pada paradigma ketiga. Saya kira untuk bureaucratic reform, reformasi birokrasi, paradigma ketiga sangat relevan dengan meminimalisir mengenai korup, collusion, nepotis di Indonesia. Itu saya kira, Audina. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ada yang lain? Cukup ya saya kira, anak-anakku sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini dua materi tentang paradigm, dan satunya Arista adalah materi mengenai buku yang akan menjadi bagian kelompok, nanti akan saya share. Dan nanti setelah terbentuk kelompok Arista, tolong nama-nama kelompoknya disampaikan ke saya ya. Baik, Bapak. Supaya saya bisa memonitor sejak awal sejauh mana kesiapan untuk kelompok ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore anak-anakku sekalian. Semoga bermanfaat. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.